ada yang namanya Carrington Event, badai matahari ekstrim yang merupakan ledakan energi dari matahari yang bisa ngerusak energi listrik dan elektronik dalam skala benua. Sistem listrik lumpuh, global blackout, satelit rusak, internet mati, komunikasi nggak bisa, keuangan juga terhenti, nggak bisa tuh mau ke bank ngambil uang tuh nggak bisa. Nah, coba bayangin kalau badai kayak gitu atau serangan EMP alias electromagnetic pulse, ledakan yang bisa ngerusak semua alat elektronik sekaligus sampai bikin server AI mati total. Here we go, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Sarah Ladio, pencerita yang dapat nemenin kamu dimanapun kalian berada. Oke, here comes the topic today, dan ini lumayan cukup bikin merinding sih. Bayangin ya, ada perusahaan AI yang diem-diem beli jutaan buku fisik bekas, potong sampulnya pakai mesin pemotong industri, scan cepat, terus buku aslinya langsung dihancurin habis dipakai. Ini bukan setting film distopia ya, ini fakta yang baru kebongkar dari dokumen pengadilan. Nama operasinya aja udah creepy. Project Panama. Pertanyaannya ya, kalau misal nih semua buku fisik dunia habis dimusnahin, terus misal suatu hari amit-amit terjadi bencana teknologi kayak krisis energi global, server dunia kolaps, listrik dunia padam total, semua ilmu pengetahuan ribuan tahun bakal hilang. Ya gak sih? Kan bukunya udah dimusnahin. Padahal zaman dulu buku itu adalah satu-satunya benteng ingatan peradaban. Jadi gini dokumen pengadilan Barnes vs Anthropic yang kebuka awal 2026 kemarin ngebongkar operasi rahasia bernama Project Panama. Nah, sejak awal 2024, perusahaan AI Anthropic diam-diam ternyata udah ngeluarin puluhan juta dolar buat beli buku bekas dalam jumlah gede dari penjual kayak Better World Books. Terus buku-buku itu dipotong sampulnya pakai mesin hidrolik, dipindai pakai scanner berkecepatan tinggi, dan kertasnya didaur ulang alias buku aslinya lenyap tanpa sisa. Proses ini namanya destructive scanning, scan yang menghancurkan. Jadi begitu buku di scan, wujud fisiknya langsung dimusnahin permanen. Nah, yang bikin ngeri dokumen internal perusahaan ini isinya belak-belakan. Project Panama adalah upaya kami buat men-scan destruktif semua buku di dunia, dan kami nggak mau orang tahu kami lagi ngerjain ini. Vendor yang mereka pakai bahkan nawarin buat versi 500.000 sampai 2 juta buku dalam waktu 6 bulan doang. Kenapa harus buku cetak, Gini, AI chatbot kayak Large Language Model LLM itu kan pada dasarnya butuh setumpuk data teks buat belajar memahami bahasa manusia. Misal nih kalian pakai AI sebagai chatbot curhat. Nah, feedback yang kalian dapat itu semakin natural dan semakin nyambung obrolannya ya karena sebelumnya udah di-train, udah dilatih pakai data. Nah, kualitas pinternya AI tergantung banget sama kualitas data yang di-train, yang disuapin ke dia. Di satu sisi, internet atau medsos zaman sekarang itu bahasanya udah acak-acakan dan banyak juga kan banjir konten buatan AI sendiri. Tapi di sisi lain, buku cetak khususnya dari era sebelum 2022 itu tuh ibaratnya sumber mata air yang masih murni. Isinya terstruktur rapi, murni buah pikir manusia dan belum terkontaminasi sama sampah digital. Makanya buku cetak ini jadi data latihan kelas premium buat LLM. Hakim Federal William Alsop akhirnya mutusin scan buku yang dibeli secara legal itu termasuk kategori fair use alias penggunaan wajar yang diperbolehkan hukum hak cipta. Tapi Anthropic tetap kena denda 1, miliar dolar atau sekitar 26,96 triliun sampai 27 triliun rupiah buat penyelesaian kasus jutaan buku bajakan yang udah mereka pakai sebelumnya, yang udah terlanjur dihancurin. Menariknya ini bukan cuma soal satu perusahaan doang. Belakangan ini ternyata banyak banget toko buku bekas di berbagai negara mengaku dapat pesanan mendadak ribuan kopi buku yang sama dari pembeli misterius. Ternyata yang beli itu adalah perusahaan AI lain yang meniru pola yang sama yang dilakuin Anthropic itu mereka niru yang itu. Gila nggak sih? Buku yang dulu cuma dianggap barang usang sekarang jadi rebutan perusahaan-perusahaan gede dunia.
Lanjut, Le, gak sampai di situ doang. Ternyata musnahin buku ini bukan hal baru. Dari dulu penguasa yang mau mengontrol narasi peradaban, langkah pertamanya selalu sama, hancurin catatan tertulis. Mundur ke 213 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang di Tiongkok ngeluarin perintah bakar semua buku sejarah dan filsafat yang gak sealiran sama dia. Setahun kemudian, Le, sekitar 460 cendekiawan dieksekusi karena nyimpan buku terlarang, buku yang gak sealiran sama pemerintah saat itu. Tujuannya simpel, biar rakyat gak bisa bandingin pemerintahnya saat itu sama pemerintahan di masa lalu. Kok aku familiar ya, Le? Ini kayaknya mirip gak sih sama kejadian G30 SPKI yang sampai semua penjual, gak semua sih, pokoknya banyak penjual-penjual yang bersaksi, yang cerita gitu, kalau waktu itu mereka didatengin sama orang dari pemerintah untuk nanya buku-buku pemahaman kiri, dan itu mau diambil dan dimusnahin karena pemikirannya dianggap gak sama lah gitu. Mirip-mirip gak sih? Yang intinya tujuannya itu mengontrol narasi dan cara berpikir masyarakat. Terus ada juga tuh perpustakaan Alexandria di Mesir, pusat ilmu terbesar dunia kuno, habis terbakar musnah pelan-pelan lewat serangkaian kebakaran dan konflik selama berabad-abad. Ribuan naskah kuno lenyap tanpa jejak. Nah, peristiwa paling tragis dan bikin miris, Le, tahun 1258, tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan menyerang Baitul Hikmah di Baghdad, Irak, pusat ilmu pengetahuan Islam. Buku-bukunya dilempar ke sungai Tigris sampai ke airnya dikabarkan berubah hitam karena tintanya. Bayangin, Le, satu sungai berubah warna gara-gara saking banyaknya buku yang ditenggelamin. Ya ampun. Skip. Belum habis, di Firenze tahun 1497, biarawan Girolamo Savonarola bikin Bonfire of the Vanities, pembakaran barang-barang yang dianggap sia-sia, termasuk ribuan buku dan karya seni. Terus tahun 1562 di Yucatan, Meksiko, uskup Spanyol Diego de Landa membakar naskah suku Maya yang mencatat peradaban suku itu. Sampai sekarang cuma tersisa 4 kodeks Maya doang di seluruh dunia. Terus ada juga tuh di era pramodern, perpustakaan Universitas Leuven, Belgia dibakar tentara Jerman 2 kali, Le, tahun 1914 dan 1940. Ratusan ribu buku ludes. Terus tahun 1992, perpustakaan nasional Bosnia di Sarajevo dibom sampai rata. Sekitar 2 juta buku musnah dalam semalam. Dan yang paling terkenal 10 Mei 1933, mahasiswa pro-Nazi membakar lebih dari 25.000 buku Jerman di alun-alun Berlin. Pelajarannya simple, Le. Siapapun yang mau mengontrol cara berpikir orang di masa depan, cara paling ampuh adalah dengan memusnahkan pembanding dari masa lalu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Le, buku fisik atau naskah kuno itu bahaya banget buat penguasa karena sifatnya yang permanen. Naskah cetak nggak bisa diedit atau di remotely hapus kayak file di internet. Selama buku itu masih ada, ia bakal terus jadi bukti autentik yang bisa membongkar narasi mereka. Makanya dari dulu polanya selalu sama, bikin masyarakat amnesia dengan menghapus sejarahnya. Karena saat orang udah nggak punya lagi titik pembanding, mereka bakal menganggap kondisi dan aturan main hari ini sebagai satu-satunya realitas yang wajar. Tapi, Le, yang bikin ini mengkhawatirkan, coba bandingin cara orang zaman dulu jagain buku sama cara kita nyimpan pengetahuan sekarang. Di abad pertengahan ada yang namanya chained libraries alias perpustakaan berantai. Buku-buku di rantai fisik kerak besi pakai gembok. Contoh paling terkenal di Katedral Hereford, Inggris. Isinya 1.500 buku termasuk 229 manuskrip abad pertengahan yang masih dirantai sampai sekarang, Le. Nenek moyang kita rela ribet ngerantai buku, soalnya buku itu benteng fisik ingatan manusia yang gak tergantikan. Bandingin sama sekarang, Le, semua pengetahuan kita justru diserahin ke server digital yang rapuh. Nah, ini ancamannya. Ada yang namanya Carrington Event, badai matahari ekstrim yang merupakan ledakan energi dari matahari yang bisa ngerusak energi listrik dan elektronik dalam skala benua. Kayak yang terjadi tahun 1859 aja, itu udah bikin kabel telegraf korslet dan kebakar sendiri. Bayangin, Le, kejadian itu adalah badai geomagnetik, badai matahari terbesar dan paling dahsyat yang pernah dicatat dalam sejarah peradaban manusia. Kalau kejadian sekelas itu terjadi lagi hari ini, riset gabungan dari Lloyd's of London dan lembaga sains Amerika menghitung kerugiannya bisa tembus 2,6 triliun dolar atau 4
triliun rupiah dengan puluhan juta orang kehilangan listrik berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Sistem listrik lumpuh, global blackout, satelit rusak, internet mati, komunikasi nggak bisa, keuangan juga terhenti, nggak bisa tuh mau ke bank ngambil uang tuh nggak bisa. Nah coba bayangin kalau badai kayak gitu atau serangan EMP alias electromagnetic pulse, ledakan yang bisa ngerusak semua alat elektronik sekaligus sampai bikin server AI mati total. Sementara di sisi lain buku fisiknya udah keburu dihancurin massal kayak yang kita bahas tadi Itu artinya manusia gak punya lagi hard copy cadangan fisik buat restart ulang peradaban. Ilmu yang cuma ada di format digital hilang bareng matinya listrik. Makanya muncul teori konspirasi soal riset pengetahuan, dugaan korporasi sengaja narik buku fisik dari peredaran biar manusia modern jadi buta huruf tanpa bantuan internet. Secara hukum ini dilindungi first sale doctrine, prinsip yang bilang kalau kamu udah beli buku nih, kamu ke toko beli buku. Nah, itu bukunya itu udah jadi hak kamu, mau dijual lagi kayak mau dihancurin. Nah, itu ada hukum yang namanya fair use study, legal di atas kertas, tapi implikasinya ngeri banget kalau dipikir untuk jangka panjang. Menariknya, sepanjang sejarah teori konspirasi, ada beberapa teori peradaban hilang yang polanya sama persis, teknologi canggih terus lenyap total, dan generasi berikutnya cuma bisa nebak-nebak kayak, oh iya, dulu ada peradaban canggih, terus kayak, alah itu ke teori konspirasi, kayak bual-bualan orang-orang. Skip. Nah, teori konspirasi pertama Atlantis. Satu-satunya sumber tertulis ya cuma dari filsuf Yunani Plato. Dalam dialog Timaeus, I don't know how to pronounce it. Dalam dialog Timaeus, pokoknya tulisnya Timaeus dan Critias, ditulis sekitar 360 sebelum Masehi. Plato nulis, Atlantis punya kekuatan militer dan kemakmuran luar biasa, tapi musnah dalam satu hari dan satu malam yang mengerikan ditelan gempa dan banjir. Skip. Teori peradaban kedua, Mesir kuno. Katanya ya, piramida Giza dan Sphinx diduga sama sebagian peneliti kalau itu dibangun oleh peradaban yang jauh lebih canggih dari bangsa Mesir yang kita kenal. Tapi sampai sekarang ya emang nggak ada naskah teknik yang ngejelasin cara pembuatannya. Ini masih perdebatan di luar arkeolog mainstream ya, bukan konsensus ilmiah. Cuma emang aku pribadi setelah aku riset ya, kayaknya kurang meyakinkan deh kalau di zaman itu bisa ngebuat piramida dengan ukuran dan perhitungan dan lain-lainnya yang terlalu detail dan presisi tanpa teknologi canggih. Skip. Teori peradaban ketiga, Tartaria, teori konspirasi yang bilang dulu ada kekaisaran global berteknologi tinggi, punya energi nirkabel gratis, tapi sengaja dihapus dari buku sejarah lewat banjir lumpur atau mud flood dan rekayasa narasi penguasa modern. Teori ini asalnya dari pseudo sejarah nasionalis Rusia. Skip. Teori peradaban keempat, Lemuria dan Mu. Awalnya tahun 1864, Zulok Phillips Clutter pernah bikin teori Lemuria buat ngejelasin kenapa fosil lemur ada di Madagaskar dan India. Padahal jaraknya itu jauh banget. Dia nebak dulu ada daratan penghubung yang tenggelam. Nah, teori ilmiah ini kemudian diambil sama kalangan okultis, kalangan orang-orang yang percaya hal-hal goib. Terus tahun 1926 penulis James George Ward ngembangin narasi itu menjadi Mu, benua spiritual super canggih di Pasifik yang tenggelam total, meninggalkan bahasa dan prasasti kuno yang nggak lagi bisa dibaca. Pola dari keempat teori ini sama, begitu jembatan informasi, buku, atau bahasa terputus, peradaban secanggih apapun bakal dianggap cuma mitos sama manusia masa depan. Nah, sebagai penutup, ini bagian yang paling perlu kita renungin bareng-bareng. Kalau semua buku cuma berbentuk bit data di server private perusahaan, kayak korpus hasil proyek Panama yang sifatnya tertutup total, gak bisa diakses publik, gak kayak Google Books gitu yang dulu masih bisa dicari orang, itu gak menutup kemungkinan korporasi-korporasi yang punya kuasa bisa aja tuh diem-diem ngedit sejarah, mengubah fakta, atau menghapus buku tertentu tanpa ada bukti fisik pembanding sama sekali. Gak ada lagi yang bisa protes, tapi di buku cetak beda, gak bisa kayak gitu karena buku cetaknya udah dihancurin, udah gak ada. Oh no. Ancaman lainnya komersialisasi. Pengetahuan dasar manusia dikunci di balik paywall atau biaya langganan AI. Yang mampu bayar ya dapat akses ilmu, yang enggak ya ketinggalan. Desentralisasi pengetahuan, buku cetak yang banyak ini pelan-pelan hilang.
Toko buku bekas banyak yang tutup gara-gara stok diborong AI. Kolektor kehabisan kolektor kehabisan barang buruan, dan penulis asli buku-buku itu gak dapat kompensasi ataupun royalti dari data mereka yang dipakai ngelatih AI. Kalau dipikir-pikir lah, ini persis kayak yang diramalin novel-novel distopia klasik Fahrenheit 451 karya Ray Bradbury tentang dunia yang larang dan ngebakar semua buku. Terus 1984 karya George Orwell tentang penguasa yang terus-terusan ngedit ulang sejarah biar sesuai narasi yang mereka mau. Dan terakhir itu ada The Memory Police karya Yoko Ogawa tentang benda-benda termasuk ingatan yang dihapus paksa satu persatu dari masyarakat. Nah, balik lagi ke pertanyaan besar di awal video tadi. Kaum-kaum kuno yang kita bahas tadi hancur karena catatan tertulisnya musnah. Menurut teori konspirasi, kalau menurut bagi pendengar teori konspirasi, kaum-kaum kuno itu kalau misal ada ya, itu kan catatan tertulisnya musnah, dan generasi setelahnya, generasi-generasi kita cuma bisa nebak-nebak lewat mitos, lewat teori konspirasi. Kita sekarang punya gedung pencakar langit dan AI, tapi buku fisiknya diam-diam dipotong dan dibakar, dihancurin. Bayangin, kalau semua buku cetak di dunia ini habis, lalu suatu hari teknologi runtuh, apakah anak cucu kita di masa depan masih bisa nemuin jejak peradaban kita? Atau nama, sejarah, dan semua yang pernah kita pelajarin bakal lenyap tanpa sisa dan bakal dianggap mitos yang gak pernah ada? Oh my god! Oh my god.